Anak-anak jawab, pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Kelas 6, yes. Paham ya? Kita coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Kelas 6, yes. Tepuk tangan buat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau membantu Bu Guru untuk memimpin doa? Ya, coba Danan silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, rapikan dulu tempat duduknya ya, supaya enak dilihat dan kita nyaman agar anak-anak siap mengikuti pembelajaran. Sambil anak-anak melihat di kanan kiri, mungkin depan dan belakang ada teman anak-anak yang tidak hadir. Ya, siapa yang tidak hadir? Dendi. Lagi ada lagi? Safira. Ada lagi? Dimas. Kenapa ya Dendi, Safira dan Dimas? Sakit, ketiganya sakit. Ya, kita doakan ya supaya ketiga teman kita cepat sembuh. Berarti ada 3 anak yang tidak hadir hari ini. Baik anak-anak, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Perhatikan Bu Guru di depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Masih tetap semangat ya? Masih. Agar lebih semangat lagi, kita tepuk dulu, tepuk semangat ya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat, aku bisa, jadi bisa, pasti bisa. Semangat. Kita ulang ya, coba. Tepuk semangat. Aku bisa, jadi bisa, pasti bisa. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Tolong perhatikan apa yang Ibu tunjukkan hari ini. Nah, anak-anak melihat apa? Lampu berkedap-kedip. Lampu. Lampunya Ibu nyalakan, kemudian Ibu matikan dan Ibu nyalakan kembali, ya tidak? Ya. Sekarang pertanyaan Ibu, mengapa lampu itu bisa menyala? Baik, Andika? Karena ada aliran listrik. Ya, karena ada aliran listrik. Benar anak-anak? Benar. Benar sekali. Jadi lampu dapat menyala karena
aliran listrik. Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran kita yang minggu lalu mengenai rangkaian seri? Masih. Masih ingat? Masih. Coba, apa itu rangkaian seri? Ya, inilah Rangkaian yang disusun secara segera atau satu jalur. satu jalur. Ada pendapat lain? Benar seperti itu? Benar. Benar, rangkaian yang disusun satu jalur. Boleh anak-anak. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya dari rangkaian seri itu? Ada yang tahu? Silakan Krisna. Kelebihannya bisa menghemat listrik. Ya, kelebihannya bisa menghemat listrik. Kemudian kekurangannya? Kekurangannya jika satu rangkaian mati, yang lainnya kena. Bagus sekali, tepuk tangan buat Krisna. Berarti anak-anak di sini masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak dapat memahami rangkaian sederhana. Kemudian nanti ibu akan berikan juga anak-anak agar memahami teks eksplanasi, serta anak-anak juga dapat membedakan pengaruh positif dan negatif dari menonton televisi. Baik anak-anak, sekarang ibu akan berikan satu masalah kepada anak-anak. Silakan perhatikan di layar. Baik anak-anak, ibu mempunyai masalah ya. Silakan anak-anak bisa melihat di layar. Jadi di sini Agus ingin merayakan ulang tahun gurunya dengan menghias ruang kelas menggunakan lampu hiasan. Dekorasi lampu seperti apakah yang bisa anak-anak buat untuk membantu keinginan Agus? Nah, bagaimana caranya menyiarkan dekorasi tersebut di televisi? Ini adalah permasalahan yang harus anak-anak pecahkan di kelompok nanti. Paham ya? Nah, sebelum kita membagi kelompok, kira-kira apa ya solusi dari masalah yang Agus miliki? Mungkin anak-anak ada ide? Apa ya kira-kira? Iya, coba Andika. Menghias kelas dengan balon. Menghias kelas dengan balon. Perhatikan masalahnya. Coba ada yang lain? Ya, Eka? Menghias kelas dengan balon dengan lampu. Menghias kelas dengan balon dengan lampu. Baik, ada lagi pendapat lain? Menghias kelas dengan lampu. Menghias kelas dengan lampu LED. Ada lagi pendapat lain? Menghias kelas dengan lampu kelap-kelip. Menghias kelas dengan lampu kelap-kelip. Ada lagi yang lain? Iya, sudah bagus sekali ya. Solusi yang kita harus pecahkan dari masalah yang dihadapi oleh Agus. Baik anak-anak, kita akan bekerja kelompok. Silakan anak-anak membentuk kelompok berhadapan ya. Silakan kelompok 1. Nah, dibagi kelompoknya. Silakan bagi kelompok. Nah, ibu akan bagikan anak-anak LKPD 3 LKPD ya. Nah, kita akan memecahkan masalah di sini di LKPD 1 sudah ada di sana, perhatikan. Sudah ya, ada 3 LKPD ibu berikan. Baik anak-anak, silakan. Nah, dari masalah itu anak-anak pecahkan. Ibu lanjutkan. Ibu memiliki teks eksplanasi ya. Perhatikan di sana. Di dalam teks eksplanasi anak-anak bisa lihat di bukunya, di buku paket. Perhatikan halaman 61. Siapa yang bisa membantu ibu membaca teks eksplanasi yang berjudul Kota Ajaib? Ya, silakan cantikkan. Baca yang keras ya. Si Kota Ajaib. John Logie Bart lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat
ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London. Untuk pertama kalinya pada tahun 1925, seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Baik, terima kasih Cantika. Nah, sekarang coba anak-anak buat di sana pada LKPD sudah ada membuat pertanyaan dengan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silakan ya, Ibu berikan waktu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan tampilkan LK-nya. Jadi di sini kerja kelompok kalian membuat pertanyaan sesuai dengan teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Itu ada apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada masalah? Bagaimana? Sudah selesai? Baik, sudah anak-anak? Sudah siap ya? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Dicoba pertanyaan apa? Silakan perwakilan kelompok. Ya. Apa yang kamu ketahui mengenai si kotak ajaib? Itu pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan jawabannya. Kotak ajaib atau televisi adalah benda yang berdiri sebagai pemasaran gambar bergerak beserta suara. Iya, benar anak-anak? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, bagus sekali. Silakan lanjut kelompok 2. Perwakilannya. Pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang pertama kali menemukan si kotak ajaib? Baik. John Logie Bird. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang menemukan kotak ajaib? Lanjut, kelompok 3. Silakan perwakilannya. Kotak ajaib diperlukan karena untuk mendapatkan informasi-informasi penting. Mengapa si kotak ajaib itu diperlukan? Karena, coba diulang. Karena untuk mendapatkan informasi-informasi penting. Iya, bagus sekali kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Bagaimana prinsip kerja televisi secara umum? Secara umum adalah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, berarti anaknya sudah bisa memahami ya tentang teks eksplanasi, membuat pertanyaan dan jawaban. Baik anak-anak, agar lebih semangat, Ibu punya video. Tolong disimak videonya dulu karena video ini berkaitan dengan LKPD yang anak-anak ada di di kelompok anak-anak ya. Silakan anak-anak simak videonya, perhatikan dulu. Baiklah, sekarang Ibu punya video, silakan anak-anak simak karena berkaitan dengan LKPD kedua ya. Silakan anak-anak simak di depan. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan
ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Beragam informasi dari televisi. Ada film, ada berita, sinetron, dan talk show. Sesuai dengan LKPD yang Negatifnya terhadap ilmu pendidikan adalah yang pertama, bisa mengurangi waktu belajar. Banyak tontonan yang tidak cocok untuk belajar dan bisa juga membuat malas. Sedangkan pengaruh positifnya bagi pendidikan adalah bisa sebagai sarana informasi, dapat mengetahui berita terbaru, serta memperluas wawasan belajar. Kemudian, dampak negatif bagi ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain. Sambil memahami isi dari video, anak-anak bisa mengerjakan LKPD Pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Lalu, apa dampak positifnya? Dampak positif dari televisi terhadap ilmu pengetahuan diantaranya memberikan informasi terkait wawasan umum, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih tanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Misalnya, menonton televisi secukupnya saja. Ketika waktu belajar, pastikan televisi sudah dimatikan. Menonton televisi dengan meminta bimbingan orang tua, serta menghindari tayangan yang tidak sesuai dengan moral seorang pelajar. Baik, demikian tadi tayangan mengenai televisi. Anak-anak paham ya? Bisa membuat mengisi LK 3 ya? Terlalu banyak. Nah, ini dia LK 3 nih. Silakan didiskusikan. Sudah LK 3-nya? Baik, kita coba ya. Coba di kelompok 2 dulu, ya, tidak kelompok 1 aja yang pertama. LKPD 3 silakan dibaca. Apa? Ya, silakan dibaca. Pengaruh positif dari televisi, silakan. Sebagai sarana informasi dapat mengetahui berita baru,
memperluas wawasan pelajar. Iya, bagus. Kemudian pengaruh negatifnya. Yang lain perhatikan kelompok yang lain. Mengurangi waktu belajar, banyak tontonan yang tidak cocok untuk pelajar, membuat malas. Iya, membuat malas. Makanya kalau nonton TV kalian harus bisa memilah ya yang mana yang harus kalian tonton dan tidak ditonton. Baik, bagus sekali. Lanjut kelompok 3. Silakan. Apa pengaruh positif dan negatif dari di bidang ilmu pengetahuan? Pengaruh positif memberi informasi terkait wawasan umum, mengetahui pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, bagus. Kemudian negatifnya? Pengaruh negatif, ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain. Terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Iya, bagus. Ada pendapat lain untuk di bidang ilmu pengetahuan? Mungkin bisa ditambahkan di bidang pengetahuan? Kelompok 1 silakan. Di dampak positif dan negatifnya di bidang pengetahuan. Silakan. Ya. Memberikan ilmu terkait wawasan umum, mengetahui pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Negatif, ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain. Terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Iya, bagus. Sesuai dengan video yang anak-anak tonton tadi ya. Baik anak-anak, untuk LKPD 3 sudah ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, anak-anak di rumah menggunakan alat-alat yang digunakan, apakah semua menggunakan listrik? Semua? Apa saja alat-alat yang di rumah yang menggunakan listrik? Contohnya, ya, kulkas, bagus. Lampu menggunakan listrik, ya. Televisi, apalagi? Kipas angin. Setrika, bagus sekali. Mesin cuci. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, jika anak-anak menghidupkan kipas, menghidupkan televisi, menghidupkan kulkas, atau ibunya sedang menyetrika ya, menyetrika, bila saat anak-anak menonton kipasnya dimatikan, apakah TV anak-anak mati? Tidak. Mengapa demikian? Ya, kalau anak-anak menghidupkan televisi, kemudian menghidupkan kipas angin, jika anak-anak ingin mematikan televisi, apakah TV anak-anak juga mati? Tidak. Apa ya yang menyebabkan? Ya. Bagus sekali, karena di rumah itu berarti menggunakan rangkaian listrik Iya, jadi dia tidak mati semuanya. Paham anak-anak? Nah, Ibu punya video lagi satu, silakan anak-anak simak. Nah, di sini cara anak-anak. Kabar kalian, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini ya. Di video kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya? Yuk kita cari tahu. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah batu dan dudukan lampu, kabel, coklat, baterai, gunting, dan makbar. Sudah kalian siapkan kan bahannya? Yuk kita buat rangkaiannya, dimulai dari rangkaian seri. Nah, itu tadi tayangannya ya. Jadi sesuai kesepakatan kita akan mengerjakan proyek itu. Silakan anak-anak keluarkan alat dan bahan di atas mejanya, ditaruhkan ya. Untuk membuatnya, perhatikan gambarnya ya. Jangan sampai sabun tembaganya sampai terpotong. Sambil memperhatikan video, kita kerjakan proyek apa yang anak-anak akan buat.
lalu tarik perlahan, dan jadi. Lakukan langkah tersebut pada beberapa kabel yang lain. Kemudian pasanglah lampu ke dudukan lampunya. Setelah itu, masukkan kabel kepada lubang yang ada di dudukan lampu. Masukkan sabuk tembaganya, lalu putar sehingga dapat terkait dengan benar. Pasang kembali lampunya dengan rangkaian yang seperti ini ya. Jangan lupa pasang saklarnya. Pastikan kabelnya tidak tersambung ya. Nah, tuh terpisah. Jika bersentuhan, nanti saklarnya tidak berfungsi. Setelah itu, gabungkan baterai. Jika kamu memakai baterai yang ukurannya sudah seperti itu, gabungkanlah. Namun, jika kamu membeli dengan ukuran besar, kamu bisa memakai satu saja. Ambillah kardus untuk menjadi alas. Nah, tadi menggunakan kabel warna merah menjadi kabel warna putih ini menjadi lebih panjang sehingga rangkaiannya bisa teratur. Karena itu sebelumnya kita bisa membuat kabelnya sehingga dapat terpasang dengan baik. Lalu rekatkan sabuk tembaga pada ujung-ujung baterai. Yang satu pada sisi positif dan yang satu pada sisi negatif. Kamu dapat menambahkan isolasi benteng untuk merapikan bentuk rangkaian. Nyalakan saklar, nyala deh. Bagaimana rangkaian seribu berhasil tidak? Kalau sudah, kita lanjut yuk ke rangkaian paralel. Salah ini paralel ya. Jadi siapkan rangkaian yang seperti ini ya. Lalu gabungkan kedua ujungnya. Udah ya, kita lanjut ya. Hati-hati tertusuk ya. Baik, sudah ya. Lakukan hal yang sama pada ujung yang sebelah kiri. Gimana cara membuat lampu tidur? Setelah itu, masukkan kabel kepada lubang yang ada di dudukan lampu.
waktunya kalian untuk mempresentasikan. Sebelumnya Ibu akan melihat, akan menguji dari proyek anak-anak. Coba di kelompok 1. Coba dihidupkan. Apakah bisa hidup? Iya, bagus sekali. Kelompok 1 sudah dapat menyala, sudah Ibu uji ya. Nanti kelompok 1 tinggal mempresentasikan. Lanjut kelompok 2. Ibu akan lihat. Iya, ini adalah rangkaian paralel. Baik, diuji. Lampu yang ini bagaimana? Ya, supaya menyala. Baik, satu lagi. Ya. Oke, bagus sekali. Sudah Ibu uji dan lalu menyala. Kelompok 3. Iya, sudah juga rangkaian serinya sudah menyala. Ya, dibantu temannya. Ya, pelan-pelan. Jangan dihidupin dulu. Baik, sudah ya. Silakan sekarang presentasikan hasil karya proyek dari anak-anak buat. Kelompok 1 duluan, Ibu kasih kesempatan, silakan 2 orang. Kelompok 1 presentasikan sekarang hasil karyanya, proyeknya. Silakan Ibu persilahkan di sini. Nah, baik, silakan dibacakan dulu Krisna. Apa alat dan bahan yang harus anak-anak siapkan? Alatnya adalah mesin, lem, lakban atau isolasi. Untuk bahannya baterai atau 4 baterai, bola lampu kecil, kabel kecil, dipegang lampu, serta kardus. Langkah-langkahnya adalah potong bagian ujung kabel sesuai yang diperlukan dengan memisahkan terpanggang kabel yang sudah dipotong dan disambungkan ke letakan lampu. Kemudian pasang saklar ke kabel. Setelah itu rapikan kabel atau ujung kabel ke sisi positif dan sisi negatif baterai. Rangkaian Perhatikan kelompok yang lain. telah jadi, taruh di kardus dan lakban kabelnya agar tidak lepas dan rapi. Iya, bagus. Kesimpulannya sekarang kita tahu bagaimana arus listrik dalam satu jalur. Jika satu lampu hidup, maka satu lampu yang lain akan menyala dan sebaliknya jika dimatikan. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kita lihat. Ya, bagaimana rangkaian listrik seri yang dibuat. Apakah dapat menyala? Ya, anak-anak bisa perhatikan kelompok lain. Nah, diperlihatkan. Menyala ya? Iya, aplaus dan tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, silakan duduk. Lanjut ya, Ibu minta rangkaian paralelnya. Silakan kelompok 2. Paralelnya ya, silakan dibaca dulu apa saja yang harus disiapkan. Alat yang harus disiapkan adalah gunting, selotip, lem. Bahan-bahannya adalah kabel, baterai, lampu, kardus, dan saklar. Langkah-langkah kegiatannya: siapkan 2 buah baterai 1,5 volt dan wadah baterai. Susun baterai ke wadah sesuai pemasangan. Rakit kabel dan baterai beserta lampu bohlam dipasang seperti rangkaian paralel. Selotip kawat kabel yang disambung pada fitting lampu agar kuat. Pasang bohlam lampu ke fitting dengan pas dan sesuai. Kesimpulannya adalah rangkaian paralel memiliki kelebihan tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama. Jika satu bagian terputus tidak mempengaruhi yang lain. Iya, bagus sekali. Sekarang kita lihat
Nah, sekarang kalau rangkaian paralel bagaimana? Dia tidak hidup semua seperti yang anak-anak bilang. Kalau anak-anak menonton televisi dan menghidupkan kipas, apabila anak-anak mematikan salah satunya, apakah mati keduanya? Tidak. Sama seperti ini. Inilah rangkaian listrik paralel. Paham ya? Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak, sekarang Ibu akan berikan anak-anak evaluasi. Ya, rangkaiannya sudah benar, anak-anak sudah mempresentasikan proyeknya. Sekarang Ibu akan berikan evaluasi. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Ya, ini soal evaluasi. Silakan anak-anak jawab. Silakan anak-anak jawab soal evaluasi, kemudian ya dikasih nama lengkap, kelas, nomor absen ya. Baik anak-anak, anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Bagaimana? Seru? Senang? Dapat pengetahuan baru, senang, seru. Ada lagi yang punya perasaan lain? Deg-degan juga? Apa yang bikin anak deg-degan? Tumben yang menonton video ya? Tapi seru ya? Ya, ada serunya. Nah sekarang berarti apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Satu, tentang rangkaian listrik. Pintar lagi. Si kotak ajaib yaitu teks eksplanasi. Kita sudah membuat soal dan jawaban ya. Apa lagi selain itu? Ya, bagus. Apa lagi? Bagus sekali, pengaruh positif dan negatif dari menonton televisi. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, anak-anak kembali dulu duduknya yang baik. Kita akan berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Baik ya, coba perhatikan. Jadi Ibu dapat simpulkan kalian sudah paham ya mengenai rangkaian listrik, baik ini seri maupun paralel ya. Kemudian dapat mengetahui dampak dari positif dan negatif dari pengaruh televisi. Kemudian dapat juga mengidentifikasi dari teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa. Siapa bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, silakan Cantika. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di pembelajaran kita berikutnya.